Shalom, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online ibadah gabungan Persekutuan Doa Kantor pada siang hari ini. Kiranya Bapak Ibu sekalian sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu, berapa banyak yang siang hari ini diberkati Tuhan, boleh sukacita, boleh kasih jempol buat setiap kita, tanda bahwa kita siap bersemangat mengikuti ibadah pada siang hari ini. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, walaupun secara online kita bersatu hati kembali mengadakan ibadah Persekutuan Doa Kantor pada siang hari ini. Saya menyapa Bapak Ibu, baik yang mengikuti secara online yang ada di kantor pada saat ini, ataupun di rumah atau di mana saja berada, biarlah melalui ibadah ini hati Tuhan disenangkan dan kita diberkati, sehingga semakin kita bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat di dalam pelayanan, dalam pekerjaan dan usaha kita. Bapak Ibu, siang hari ini kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, melalui pujian dan penyembahan, dan juga kita akan berdoa bersama di dalam ibadah Persekutuan Doa Kantor pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati, kita mohonkan kehadiran Tuhan dalam ibadah Persekutuan Doa Kantor kita pada siang hari ini. Kita tahu bahwa kehadiran Tuhan akan memberikan kita kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Mari kita bersama-sama, kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih buat janji-janji yang Tuhan telah genapi dalam kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami rindu Tuhan memuji dan memuliakan Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengar firman-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan kepada kami kekuatan dan berkat-berkat yang baru, agar kami selalu berhasil dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami. Urapi setiap kami yang akan mengambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah pelayanan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu, Pak Awi Gunawan, yang akan menjadi berkat bagi kami, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap kami boleh diperlengkapi, setiap kami boleh mendapat berkat melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa juga buat umat-Mu yang mengikuti secara online ibadah pada saat ini. Baik yang ada di kantor, di rumah, dan dimanapun berada. Kiranya Tuhan juga melawat, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan berkat-berkat sorgawi. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, memuji dan memuliakan Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan yang akan dipimpin oleh tim musik More Ministry. Kepada tim musik kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mau mulai ibadah kita dengan melakukan pujian penyembahan. Mari kita siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Mari kita bersuka cita untuk memuji Tuhan, dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Haleluya. Puji-puji
Tuhan lebih lagi, Tuhan katakan kepada kita dalam firman-Nya bahwa Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Haleluya. Mari kita naikkan penyembahan ini oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi dari awal. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada
Puji Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan kita berkenan di hati Tuhan. Kita percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Nah, siang hari ini kita akan diperlengkapi oleh Pastor Awi Gunawan dengan tema janjinya sempurna. Hari ini saya percaya Bapak Ibu, kita akan tahu dan mengerti bagaimana kita mempersiapkan diri menerima penggenapan janji Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita siap berbuah dan menjadi berkat di dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dalam pelayanan kita. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Awi Gunawan. Kepada Bapak kami persilahkan, Pak. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, para pengusaha dan para profesional yang dipakai dan yang diberkati Tuhan luar biasa di marketplace. Nah, puji nama Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah MORE pada siang hari ini. Meskipun masih dalam suasana ibadah secara online, tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi esensi ibadah kita. Karena dimanapun kita berada saat ini, saya percaya hadirat Tuhan yang sama ada pada setiap kita. Amin. Nah, tidak terasa Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita saat ini berjalan di dalam masa pandemi daripada virus corona sudah lebih kurang 6 bulan di Indonesia. Nah, kita melihat bagaimana virus yang begitu kecil yang bahkan tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, tapi virus ini memberikan dampak yang luar biasa, memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, hal yang pertama yang kemudian dipengaruhi oleh keberadaan virus ini adalah aspek kesehatan kita. Nah, bagaimana hari-hari ini dari data yang ada saya melihat di seluruh dunia sudah lebih daripada 26 juta orang yang diinfeksi oleh COVID-19. Dan di dalam jumlah itu ada lebih daripada 180.000 orang yang meninggal dunia. Dan sampai dengan hari ini jutaan orang masih dirawat di lebih daripada 200 negara. Jadi benar Bapak Ibu Saudara, virus ini mempengaruhi kesehatan kita. Yang kedua, saya melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana keberadaan virus ini mempengaruhi aspek ekonomi kita. Bukan hanya ekonomi kita sebagai satu individu, tetapi ekonomi satu bangsa, satu negara, bahkan ekonomi dunia atau global itu dipengaruhi. Ada begitu banyak negara-negara yang besar, kuat dan maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis, Korea, Jepang, Singapura. Hari-hari ini sudah masuk dalam resesi ekonomi. Bahkan kemarin China itu sempat masuk dalam resesi juga. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bulan ini, September, adalah bulan yang menentukan bagi bangsa kita. Karena di kuartal kedua, ya di bulan April, Mei, dan Juni, pemerintah telah mengeluarkan data bahwa pertumbuhan ekonomi bangsa kita itu mengalami kontraksi atau minus 5,32%. Nah, kalau di kuartal ketiga ini, Juli, Agustus, dan September, pertumbuhan ekonomi bangsa kita kembali mengalami kontraksi, maka bisa dipastikan Indonesia akan menyusul masuk dalam resesi. Oleh sebab itu hari-hari ini kita melihat bagaimana pemerintah kita berusaha keras supaya Indonesia tidak masuk dalam resesi. Ada begitu banyak kebijakan, stimulus ekonomi, bantuan sosial dan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama terhadap UMKM dan juga masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, karena Bapak Ibu Saudara, di kuartal kedua kemarin, semenjak virus corona pertama masuk ke Indonesia dan banyak daerah kemudian memberlakukan PSBB, maka ada begitu banyak usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang terdampak. Yang mana mereka kemudian tidak bisa bertahan dan tidak bisa menjalankan usahanya. Dan ada begitu banyak perusahaan yang kemudian memangkas jumlah karyawan mereka. Sehingga ada begitu banyak orang yang menjadi pengangguran dan tidak memiliki pekerjaan. Nah, ini membuat daya beli masyarakat, daya konsumsi masyarakat kita ini turun drastis. Dan ini yang membuat pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini mengalami kontraksi. Nah, supaya tidak terjadi kembali di kuartal ketiga, maka pemerintah kemudian memberikan subsidi dan bantuan terhadap UMKM dan juga kepada masyarakat berpenghasilan rendah supaya ini bisa mendongkrak kembali daya beli mereka dan daya konsumsi masyarakat kita. Nah, keberadaan virus ini Bapak Ibu Saudara juga mengubah strategi daripada bisnis kita, cara kita berdagang, cara kita berusaha, cara kita berjualan, cara kita bekerja. Bagaimana kita melihat hari-hari ini kita tidak bisa lagi mengandalkan cara yang lama. Kita tidak bisa lagi terlalu mengandalkan konsumen yang datang ke tempat kita untuk membeli produk kita.
dikarenakan adanya aturan physical distancing dan tidak boleh ada kerumunan dalam jumlah yang banyak. Maka orang-orang kemudian mulai ya memasarkan produk mereka secara online, ya melalui internet, melalui media sosial. Nah, hari-hari ini kita melihat media sosial ada begitu banyak orang yang jualan, memasarkan produk mereka. Karena memang itulah cara yang paling aman dan paling efektif. Bahkan ada pelaku-pelaku usaha yang kemudian mulai mengubah atau mengganti sektor usaha mereka, produk mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya punya seorang relasi, seorang kenalan. Nah, baru-baru ini saya kemudian menghubungi beliau, saya tanya kabar beliau, dan beliau kemudian merespon bahwa beliau dalam keadaan yang kurang sehat dan sedang dirawat ya di sebuah rumah sakit. Lalu saya bertanya, ada apa dengan kesehatannya? Dia berkata beberapa hari yang lalu dia kolaps, dia pingsan karena kelelahan. Lalu saya bertanya, Bapak Ibu Saudara, apakah di dalam usahanya ada begitu banyak kesibukan, ada begitu banyak pekerjaan di dalam usahanya sekarang? Lalu dia berkata bahwa dia sedang merintis usaha yang baru, dikarenakan usaha dia yang lama. Nah, usaha dia yang lama ini dia bergerak di bidang dekorasi, Bapak Ibu Saudara. Jadi usaha dekorasinya ini bukan hanya mengalami penurunan atau perlambatan, tetapi beliau berkata usaha dekorasinya ini ambruk total, alias tidak bisa berjalan sama sekali. Di masa pandemi ini tidak ada orang yang menggelar pesta, tidak ada orang yang membuat acara yang besar, sehingga jasa dekorasi tidak dibutuhkan. Nah, supaya bisa bertahan, maka beliau kemudian mengganti sektor usahanya dan beliau kemudian merintis usaha beternak ayam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita lihat untuk bertahan maka ada begitu banyak pelaku usaha yang kemudian mulai mengganti sektor usaha dan produk mereka. Nah, ini kemudian terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan keberadaan daripada virus corona juga mempengaruhi. Yang ketiga itu adalah aspek sosial budaya kita. Bagaimana cara kita bersosialisasi satu dengan yang lain, ini mengalami perubahan. Kalau dulu kita kemudian memberikan salam dengan berjabat tangan, nah di masa pandemi ini ya kita menghindari kontak fisik dan kita kemudian memberikan salam tanpa melakukan kontak fisik. Dan cara kita, gaya hidup kita dan kemudian kebiasaan kita, budaya kita ini juga berubah, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita keluar rumah, kita wajib memakai masker. Dan kemudian kita harus kemudian menjaga jarak, tidak boleh berkerumun. Kita kemudian harus rajin mencuci tangan, tidak boleh sembarangan menyentuh wajah kita. Dan itu kemudian adalah satu kebiasaan yang baru, satu kebiasaan yang berubah di dalam hidup kita. Nah, jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara, keberadaan daripada virus corona ini membuat begitu banyak perubahan di dalam segala aspek kehidupan kita. Dan saya belajar, saya melihat Bapak Ibu Saudara, untuk kemudian kita bisa menghadapi perubahan-perubahan yang sedang terjadi dan perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka kita membutuhkan dua hal di dalam hidup kita. Nah, yang pertama itu adalah kita membutuhkan yang namanya hikmat, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena hikmat ini yang kemudian akan membawa kita supaya kita bisa beradaptasi dengan baik dengan setiap perubahan yang terjadi. Hikmat yang sama juga akan bisa membawa kita berhasil melalui masa-masa yang sulit di masa pandemi daripada virus corona. Nah, dari mana kita kemudian bisa memperoleh hikmat? Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Ini kemudian mengajar kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa hikmat itu diberikan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita membutuhkan yang namanya hikmat, kita mesti kemudian minta dan mencari hikmat itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Jangan cari hikmat dari dunia ini, dan jangan cari hikmat dari orang lain. Karena hikmat yang benar, hikmat yang sejati itu hanya datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kepada siapa kemudian Tuhan akan memberikan hikmat itu? Di dalam kitab yang lain, kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-26, maka Alkitab mengajar kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan berkata begini, karena kepada orang yang dikenannya, maka ia Tuhan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, kesukaan, dan segala sesuatu yang dihimpun, yang ditimbun orang-orang berdosa. Satu waktu nanti semuanya itu akan diserahkan oleh Tuhan kepada pribadi yang dikenan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab di dalam ayat ini mengajar kita supaya kita kemudian bisa memperoleh hikmat dari Tuhan, maka terlebih dahulu kita harus menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan kepada pribadi yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan berjanji, Dia bukan hanya sekedar memberikan hikmat, tetapi Tuhan berjanji Dia akan memberikan kepada kita pengetahuan, kesukaan,
dan segala sesuatu yang dikumpulkan, yang dihimpun, yang ditimbun oleh orang-orang berdosa, satu waktu nanti semuanya itu akan diserahkan kepada kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hikmat, pengetahuan, kesukaan. Nah, ketiga hal ini sangat kita butuhkan untuk kita bisa menjalani hari-hari di depan kita selama masa pandemi daripada virus corona. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan? Nah, saya ajak Anda untuk melihat ayat yang lain di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, Alkitab mencatat begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu sungguh ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab di dalam ayat ini mencatat dengan jelas bagaimana cara kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, yaitu kita harus memperhatikan iman kita di hadapan Tuhan. Tanpa iman, ayat ini mencatat, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, kita harus perhatikan iman kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita mundur beberapa ayat, di ayat yang pertama, maka di sana dicatat definisi daripada iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saya percaya dengan segenap hati saya, Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kita, tidak peduli kita anak-anak, anak muda, orang tua, orang dewasa, setiap kita yang hidup, kita pasti punya yang namanya harapan. Nah, di masa pandemi ini saya percaya kita mungkin memiliki harapan yang sama, yaitu kita berharap bahwa pandemi virus corona ini segera berakhir. Tetapi yang namanya harapan, Bapak Ibu Saudara, itu adalah segala sesuatu yang kemudian kita inginkan terjadi satu waktu nanti, tetapi sekarang belum terjadi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa melihat apa yang kita harapkan itu terjadi? Nah, Tuhan memberikan kepada kita iman. Iman ini akan membawa kita, iman ini akan mengarahkan kita, iman ini akan mendrive kita supaya kita bisa melihat apa yang kita harapkan itu terjadi. Amin. Nah, pertanyaannya siang hari ini Bapak Ibu Saudara, iman yang bagaimana? Yang kemudian akan membawa kita melihat apa yang kita harapkan itu terjadi. Iman yang seperti apa yang kemudian akan membuat kita itu menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita kemudian buka di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22, maka di sana Anda kemudian akan menemukan Bapak Ibu Saudara, ada 3 jenis iman. Ayat yang ke-17 itu ada iman yang mati, ayat yang ke-20 ada iman yang kosong, dan ayat yang ke-22 ada iman yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya ya kita bisa melihat apa yang kita harapkan itu terjadi, dan supaya kita bisa menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, maka kita kemudian mesti memiliki yang namanya iman yang sempurna. Nah, bagaimana cara kita supaya kita bisa memiliki iman yang sempurna? Yakobus 2 ayat yang ke-22 mengajar kita. Iman kita akan menjadi sempurna ketika iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Tidak cukup kalau iman kita itu hanya kita akui dengan mulut bibir kita saja. Tetapi, supaya iman kita menjadi sempurna, supaya harapan kita bisa terwujud, maka iman itu harus kita akui juga dengan perbuatan-perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kemudian kita berharap pandemi virus corona ini segera berakhir, tidak cukup kita hanya kemudian perkatakan iman kita itu dengan mulut bibir kita saja. Tetapi kita juga harus menyertai iman kita itu dengan tindakan-tindakan iman, dengan perbuatan-perbuatan iman. Kalau kita keluar rumah, kita pakai masker Bapak Ibu Saudara. Kita kemudian tidak berkerumun, kita menjaga jarak dengan orang yang lain. Kita rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan. Kita rajin kemudian dengan ketat menjalankan protokol kesehatan dalam hidup kita. Itu adalah tindakan iman yang bisa membawa kita melihat apa yang kita harapkan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan perkenanan Tuhan. Dan supaya kita bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, tidak cukup kita hanya mengakui iman kita dengan mulut bibir kita. Tidak cukup kita berkata, saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya adalah orang Kristen. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya mengakui iman kita
dengan mulut bibir kita saja, Alkitab mencatat di ayat 17 itu adalah iman yang mati, di ayat 20 itu adalah iman yang kosong. Nah, supaya kita bisa memiliki iman yang sempurna dan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, kita kemudian harus mengakui iman kita dengan perbuatan-perbuatan kita juga. Nah, perbuatan seperti apa yang akan membuat iman kita menjadi sempurna? Sederhana, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita mengaku dengan mulut bibir kita, saya percaya kepada Tuhan, saya beriman kepada Yesus, maka lakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Lakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, ketika kita mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka dengar baik Bapak Ibu Saudara, itu adalah bukti nyata kita ini sungguh-sungguh percaya dan kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, iman kita menjadi sempurna, maka perkenanan Tuhan akan turun dalam hidup kita. Dan kita kemudian akan melihat Tuhan akan mengaruniakan kepada kita hikmat, pengetahuan, kesukaan, dan segala sesuatu yang dikumpulkan orang berdosa, Tuhan akan berikan kepada kita. Yang percaya, katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa kita harus melakukan firman Tuhan? Karena pemazmur berkata begini, Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 18 ayat ke-31, adapun Allah jalannya sempurna, janjinya itu murni, dan ia menjadi perisai bagi setiap orang yang berlindung padanya. Nah, pemazmur berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa jalan Tuhan, janji Tuhan itu sempurna dan murni. Janji Tuhan, firman Tuhan itu seperti perisai bagi orang yang berlindung padanya. Jadi firman Tuhan dan janji Tuhan itu adalah perisai, itu adalah perlindungan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini adalah hal yang kedua yang kita butuhkan di dalam hidup kita selama masa pandemi ini. Selain daripada hikmat, maka saya percaya setiap kita membutuhkan yang namanya perlindungan dari Tuhan. Amin. Nah, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka firman itu akan menjadi perisai yang melindungi hidup kita. Amin. Nah, saya ajak kita untuk melihat ayat yang lain di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28. Ya, saya akan bacakan untuk kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, itu artinya kita tidak menolak firman Tuhan. Kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan, maka itu artinya sama dengan kita menolak Tuhan itu sendiri. Dan ketika kita menolak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka berarti kita juga menolak perlindungan Tuhan. Dan di ayat yang ke 26, 27 Bapak Ibu Saudara, Tuhan berfirman bahwa satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi tetapi langit juga. Dan ketika Tuhan menggoncangkan langit dan bumi, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak dalam perlindungan Tuhan, maka kita tidak akan diluputkan. Tapi kalau kita kemudian mau percaya dan melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan, janji Tuhan, itu akan menjadi perlindungan bagi kita. Dicatat di ayat ke-27, ungkapan satu kali lagi, ya, itu berarti Tuhan mau membuat perubahan terhadap apa yang bisa digoncangkan dan apa yang tidak bisa digoncangkan. Kalau kita tinggal di dalam perlindungan Tuhan, maka dengar baik Bapak Ibu Saudara, kita ketika goncangan itu datang, ya, dunia, langit dan bumi itu boleh digoncang. Tetapi ketika kita ada dalam perlindungan Tuhan, kita akan tinggal tetap dan kita akan menjadi bagian yang tidak tergoncangkan. Sebab kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Allah, janji Allah itu sempurna.
Firman Tuhan dan janji Tuhan itu bukan hanya sekedar membawa kita kepada perkenanannya, bukan hanya memberikan hikmat bagi kita, tetapi ketika kita mau percaya dan melakukan firman Tuhan, janji Tuhan, maka firman Tuhan dan janji Tuhan itu akan memberikan perlindungan yang sempurna bagi kita. Ketika goncangan itu datang, maka dengar baik, kita akan tinggal tetap dan kita menjadi bagian yang tidak tergoncangkan. Yang percaya katakan amin. Nah, saya akan tutup Bapak Ibu Saudara, dan saya akan ajak kita untuk melihat ayat yang terakhir di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14. Nah, Mazmur pasal yang ke-91 ini mencatat tentang hidup di dalam lindungan Allah. Nah, kalau kita baca Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, kita akan menemukan ada begitu banyak perlindungan Tuhan yang begitu sempurna. Bagaimana Tuhan menjadi tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita. Tuhan yang melepaskan kita dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang menular. Tuhan melindungi kita dari malapetaka dan tulah tidak akan mendekat ke kemah kita. Bahkan Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk berjaga-jaga di setiap jalan-jalan yang kita lalui. Ini perlindungan yang begitu sempurna yang dirindukan oleh setiap manusia di muka bumi ini. Tetapi bagaimana perlindungan yang sempurna ini bisa kita nikmati? Bagaimana perlindungan Tuhan yang sempurna ini bisa kemudian kita rasakan di dalam hidup kita? Kuncinya ada di ayat yang ke-14. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, Mazmur 91 ayat yang ke-14. Dah demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat ini mencatat bagi setiap pribadi yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya. Dan bagi setiap pribadi yang mengenal nama Tuhan dengan baik, Tuhan akan membentenginya. Nah, ketika kita percaya dan melakukan firman Tuhan, itu adalah bukti bahwa hati kita melekat kepada Dia dan kita sungguh-sungguh mengenal Dia, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak mungkin kita mau melakukan firman Tuhan kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan. Kita akan melakukan setiap perkataan dari setiap pribadi yang kita kenal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya dengan segenap hati saya. Ketika kita mau percaya, menyimpan firman Tuhan, kita percaya, kita pegang firman Tuhan, dan kita dengan setia melakukan firman Tuhan yang kita terima hari-hari ini, maka dengar baik, kita bukan hanya sekedar memperoleh hikmat dan perkenanan Tuhan, tetapi perlindungan Tuhan yang sempurna itu akan turun dalam hidup kita. Sebab janji Tuhan itu sempurna, janji Tuhan itu murni, dan janji Tuhan itu adalah perisai bagi setiap kita yang berlindung padanya. Goncangan boleh datang di dalam hidup kita, goncangan boleh terjadi atas bumi dan langit, atas seisi dunia. Tetapi kalau kita tinggal di dalam perlindungan Tuhan, kita tinggal di dalam hikmat Tuhan, maka dengar, kita akan tinggal tetap dan kita menjadi bagian yang tidak tergoncangkan. Yang percaya katakan amin. Nah, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Oh rabatakaralaba shandaralaba. Horiaralamatakaralamah shandaralaba. Oh rabatakaralaba. Bapa, kami bersyukur buat firman yang boleh kami terima siang hari ini Tuhan. Kiranya Kau jadikan rema dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu itu adalah perisai yang melindungi setiap kami di dalam kehidupan kami. Dunia boleh bergoncang, bumi dan langit boleh digoncang, tapi ketika kami setia, kami percaya, kami melakukan janji-janji-Mu dan perintah-Mu dan perkataan-Mu dalam hidup kami akan tinggal tetap dan menjadi bagian yang tidak tergoncangkan. Firman-Mu ya Tuhan itu menjadi perlindungan bagi kami. Kami berdoa siang hari ini Tuhan, bagi setiap para pelaku usaha, para pengusaha dan para profesional yang bergabung di dalam ibadah MOR ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat-Mu yang baru bagi setiap kami. Tuntun kami dengan hikmat-Mu. Biarlah hikmat-Mu yang mengajar kami bagaimana kami harus berusaha, bagaimana kami harus bekerja, bagaimana kami harus berjalan di masa-masa yang sulit. Dan kami berdoa biarlah firman-Mu ya Tuhan itu menjadi perlindungan bagi kami, menjadi perisai bagi kami yang melindungi kami. Sehingga setiap kami boleh berkata bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Tuhan yang meluputkan kami dari penyakit sampar yang menular. Tuhan yang melindungi kami dari segala rancangan malapetaka. Sehingga kami boleh berjalan melalui masa-masa yang sulit dalam hidup kami. Dan kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Dan pakai kami sebagai pelaku daripada firman-Mu. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup kami. Dan melalui kemuliaan-Mu, melalui berkat-Mu, kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada.
Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, ini percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Tetap jaga kesehatan, ya, tetap lakukan protokol kesehatan, dan tetap lakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita senantiasa. Shalom. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Awi Gunawan yang telah memperlengkapi kita pada siang hari ini dengan kebenaran firman Tuhan dengan tema janjinya sempurna. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Saya percaya sebentar lagi setiap kita akan menerima penggenapan janji dari Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan informasi dari More Ministry yang akan disampaikan oleh tim. Kepada tim kami persilahkan. Demikian video pelayanan More Ministry, dan watak tambahan kepada kita, saya juga sekaligus ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa bila Bapak Ibu Saudara ada kerinduan doa, Bapak Ibu bisa menyampaikan topik doa di mana tim doa daripada More Ministry akan berdoa sesuai dengan pergumulan dari Bapak Ibu yang disampaikan melalui WhatsApp di nomor 0812 60 20 688 atau ke 0852 7633 1999. Demikian juga Bapak Ibu bahwa pelayanan daripada More Ministry, bila Bapak Ibu memiliki kerinduan untuk mengadakan ibadah secara langsung atau on-site ataupun online di kantor atau tempat usaha Bapak Ibu Saudara, More Ministry akan membantu mengirimkan pembicara, pemusik, worship leader, atau bisa ketiganya, atau hanya pembicara saja juga boleh juga hanya pemusik, boleh juga hanya worship leader atau ketiganya. More Ministry juga dapat melakukan pelayanan online via Zoom interaktif. Jika Bapak Ibu tidak memiliki fasilitas Zoom, maka More Ministry akan memfasilitasinya. Tidak ada biaya yang harus diberikan di dalam pelayanan More Ministry. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa setiap Jumat kita akan mengadakan ibadah bersama gabungan persekutuan doa kantor melalui Zoom interaktif maupun melalui YouTube Live maupun Facebook Live. Kita bisa mengikutinya melalui YouTube Live, maka Bapak Ibu bisa bersama-sama mengikuti ibadah dan menyaksikan secara YouTube di hari Jumat pukul 12.15 sampai dengan pukul 13.15. Bapak Ibu Saudara yang punya kerinduan agar More Ministry terus menjadi berkat di marketplace, dapat memberikan persembahan
melalui Bank Mandiri nomor rekening 105.0014867703 atas nama Departemen MOR. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan doa kantor gabungan MOR Ministry pada siang hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan sebelumnya mari kita memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh tim musik MOR Ministry. Kami persilakan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, jikalau pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan ya Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat MOR kami ya Bapa, melalui marketplace ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau mengangkatkan doa syafaat kami ya Bapa. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati Indonesia kami Bapa. Tuhan Yesus, Engkau melihat situasi yang terjadi di negara kami ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berikan kemurahan-Mu untuk melepaskan kami ya Bapa dari segala krisis ekonomi ya Tuhan yang sedang melanda negara kami ini Tuhan. Krisis sosial ya Bapa. Bahkan kiranya Tuhan tolong lepaskanlah kami dari COVID-19 ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih-Mu yang selalu menyertai dan melindungi bangsa dan negara kami Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat gereja-gereja-Mu Bapa yang ada di Indonesia ini. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau memberikan kesatuan hati bagi kami Bapa, untuk kami semakin takut dan taat kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, tolong kami ya Bapa. Bapa yang baik, Engkau memberikan kiranya berkat-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan dimanapun mereka berada Bapa, sehingga gereja-gereja sekalipun tidak berpenghuni ya Tuhan, tapi firman dan kebenaran firman Tuhan tetap didengarkan oleh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat marketplace Bapa, buat anak-anak Tuhan yang berada di kantor-kantor masing-masing Bapa, di instansi yang berbeda Tuhan. Mari Kau berikan hati bagi mereka, memberikan waktunya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
lewat media sosial kami ya Bapa, secara online Tuhan. Sekalipun kami tidak dapat bersatu, berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, tapi kiranya kami bisa bersatu Bapa di dunia maya kami melalui online ya Tuhan Yesus, sehingga kami tidak punya alasan untuk tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dan jadikan kami Tuhan anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dimanapun kami bekerja Bapa. Biarlah kami hanya melihat kepadamu saja Tuhan, dan biarlah apa yang kami lakukan kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik, Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau yang selalu mengasihani kami Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberikan kami waktu dan kesempatan untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, baik kami dalam kondisi seperti apapun ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami selalu. Terima kasih Bapa, dan kami juga mohon bagi-Mu Bapa, buat marketplace kami ini ya Tuhan. Engkau kiranya yang memberkati agar more marketplace ini tetap berjalan Bapa. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang mempunyai tanggung jawab Bapa di sini. Engkau berkati mereka ya Tuhan, berikan kesehatan selalu baginya. Kami merindukan Tuhan untuk semakin banyak lagi jangkauan jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah yang kami lakukan semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji dan dimuliakan kiranya nama-Mu ya Tuhan. Di atas segala doa dan permohonan kami ini Bapa, ampunkan kami Bapa akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak datang di hadapan-Mu. Terpuji dan dimuliakan kiranya nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan itu memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera oleh iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembalilah beraktivitas, bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekali mulai saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. 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 Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom semua. Shalom. Kiranya Bapak Ibu tetap bersemangat dan penuh sukacita melanjutkan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.